Selamat datang Random Talk. Udah. Udah. Ah, ya kali ini seperti ini bukan konten sebelumnya ya, ini konten yang berbeda, konten Random Talk. Jadi ya kita akan ngebahas hal-hal random, tidak ada topik tertentu. Jadi enjoy Ya, biar untuk saya ngeditnya mempermudah Mas gampang. editor. Yes. Yeay. Asik, nggak perlu ngedit susah-susah. Jadi saya tidak perlu cari bahan-bahan GIF lagi. Sangat mempermudah Yes. hidup. Kamu tidak perlu riset-riset tentang sesuatu lagi karena bahasan kali ini yang santai-santai saja dan random talk. Betul. Yang jelas nggak di pinggir jurang ya. Oh iya dong, harusnya ya. Tolonglah, jangan di pinggir jurang lah, tolonglah. Aduh, sebenarnya nih kalau bahas join enak sih ini. Ada bahasannya gitu, kayak kita bisa tanya-tanya. Jangan. Kasihan. Sinyalnya jelek. Iya. Di sana Oh, sinyalnya sinyalnya jelek. jelek ya, kasihan. Tapi ini apa ya? Aku bingung loh sama itu yang apa kita bahas tadi gitu kan. Kayak Bazion itu dia aku ya, cuman terlepas dari seberapa desanya dia, tapi kayaknya di tempatku tuh lebih ini deh. Tempatku tuh kan pohonnya tuh masih pada tinggi, ada Ya. banyak pohon jati dan Hmm. belum seterbuka itulah. Itu kayaknya sinyalnya lebih bagus dan lebih mendingan daripada tempatnya Mbak Zion yang basically kalau kayak kita pernah lihat sawah gitu loh, maksudku nggak ada pohon yang tinggi gitu. Jadi harusnya kan sinyal aman ya, tapi kok bisa ya? Aku juga nggak tahu deh. Dulu aku kan pernah KKN tuh di desa itu nggak ada pohon tinggi, nggak, ya ada pohon tinggi tapi nggak tinggi-tinggi banget. Tapi sinyalnya hilang. Tapi justru waktu aku di tempat terpencil, tempatnya itu ada tempat sumber mata air. Biasanya orang mandi, Iya. nyuci di sana. Pohonnya lumayan tinggi, sinyalnya penuh, Kak. Dan Itu loh yang aku baru tahu ternyata baru dibilang tower sinyal itu ada di belakang sana. Itulah kenapa sinyalnya oh lumayan lancar di sana. bagus. Mm-mm. Mm-mm. Kayaknya itu sih mungkin yang bikin agak susah, mungkin karena penempatan sinyalnya mungkin ya, karena Ya. kan di tempat Mbak Zion mungkin lebih banyak sawahnya dan kita tahu sendiri tanah sawah itu bukan tanah padat. Jadi kalau misal mau dibuat untuk mendirikan tower mungkin rada susah ya. Jadi mungkin kendalanya di situ mungkin ya. Hmm. Soalnya ada tuh. Jadi dulu ini bukan 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 tower tapi lemah kan jadinya, jawanya ke bawah. Tanah sawahnya itu tuh dulu ada temanku sama saudaraku juga ada, mereka tuh bikin, jadi ada perumahan kan. Hmm. Kalau di sini biasanya perumahan itu ngambil tanahnya tuh tanah sawah, jadi tanah sawahnya sudah tidak dipakai terus dibuat perumahan. Cuman ya fun fact aja, tanah sawah itu karena dia selalu kena air, jadi untuk Basah ya. proses pengeringannya tuh butuh bertahun-tahun, Zal, nggak cuma sebulan Hmm. 2 bulan. Hmm. Karena emang dia kan tanahnya benar-benar subur, terus kena air terus itu, apalagi yang sawah basah ya, bukan sawah kering gitu kan. Kan ada dua jenis sawah. Huh. Kalau yang sawah basah makin lagi. Dan kalau proses pengeringannya tidak sempurna, ketika sudah jadi rumah, bener sih berdiri, cuman waktu hujan air itu rembesnya masuk, Zal. Walaupun udah di ini ya, di bawahnya tuh udah di keramik gitu, masuk airnya dari bawah. Allah. Bisa gitu ya? Hmm. Nggak tahu, tapi emang bener, karena kata ayahku juga sama. Kayak ayahku kan kebetulan arsitek, jadi dia bilangnya ya emang gitu, Raf, ya kalau misal proses pengeringannya tidak benar-benar kering, nanti rembesnya tuh bukan dari atas tapi dari bawah gitu. Jadi bocor itu bukan dari atas, bocornya dari bawah. Temenku tuh kayak gitu, kos-kosannya di pinggir sawah Hmm. ketika hujan gitu. Ya kan, aku pernah nginep di sana, terus kayak Raf, tolongin, kenapa bocor. Ketika dia bilang bocor tuh nunjuknya tuh ke lantai. Hah? Hah? Bocor dari yang mana ini? Perasaan plafonmu nggak bolong nih dari bawah. Ini kan tanah sawah. Oh, Hmm.
tanah sawah. Airnya tuh masuk, padahal lantainya tuh nggak retak-retak banget lah, cuman ya retak biasa, nggak yang sampai pecah gitu. Tapi banjir kan, bener masuk airnya. Bener-bener keluar gitu. Oh, ya nggak kayak mata air yang langsung Ya, luas gitu enggak. Tapi rembesnya lumayan gitu, kayak genteng bocor, bener-bener kayak genteng bocor. Cuman plafon itu clean, nggak ada bocor, nggak ada bolong, nggak ada bercak air. Bahkan dinding pun juga clean. gimana dah tanah? Aku mikirnya Nggak kan tahu. karena apa ya, kalau ubin kan pasti di semen toh. Iya, Jadi kayak selalu. nggak mungkin nggak sih kalau tiba-tiba airnya rembes dari tanah gitu. Kayaknya ini karena emang faktor tanah sawah itu dia memang berongga mungkin ya. Jadi kalau ada hujan dia Hmm. menyerap airnya lebih banyak daripada tanah pada umumnya. Tapi mungkin faktornya yang bikin dia bisa merembes sampai rumah itu karena ada celahnya. Mungkin entah si tukangnya tidak ngeramik dengan baik dan benar, tidak dengan rapat atau gimana. Pokoknya intinya mungkin ada celah yang terjadi di lantai mungkin atau di keramiknya kita nggak tahu, terus airnya masuk dari sana. Tapi emang bener, jadi tanah sawah itu lumayan berisiko untuk dijadikan sebuah Oh. bangunan, apalagi kalau belum kering. Buset, berarti kampusku agak bahaya dah. Ya, emang kampusmu di tanah sawah? Bukan, iya, jadi kayak di pinggiran kota, sebelah jalan tol. Hmm. Kalau kalian tahu kampus itu, dia bener-bener di istilahnya apa ya? Tanah tanah gambus atau tanah gambut atau apa ya, aku lupa namanya. Aha. Jadi Oh, subur dia itu betul itu. basah anjir di bawah. Oh, kalau Tanah bukan tanah kalau basah ya. hujan, Tanah ini. kalau hujan ada nggak? Ada air dari bawah nggak atau bocor gitu? Nah, kalau itu nggak tahu ya, karena kalau kamu tahu itu dia itu kayak ditebelin gitu loh. Bagian bawahnya itu dicor, banyak Hmm, dicor. fondasinya. Mm-mm. Oh, Jadi sebelum dibangun itu bawahnya dicor dulu, banyak banget cor-corannya itu. Apa ya, bahasa bahasa Indonesia hmm. cor apa? Emang cor ya? Iya dicor, Dicor bang ya, itu bener, dicor bang. bener dicor ya bahasa Indonesia ya. Ya itu, Iya gitu. dicor. Dan kamu tahu panasnya Tuhan. Ya, bagi teman-teman yang tidak tahu, jadi sebenarnya yang bikin bangunan panas itu karena penggunaan semen dan juga kaca. Karena apa? Semen sendiri itu tidak menyerap panas seperti tanah, sedangkan tanah itu kalau dia kena panas, dia akan menyerap panasnya dan menyimpan di dalam. Semen tuh enggak, dia langsung mantulin panasnya balik ke atas gitu. Makanya gedung-gedung yang menggunakan semen, yang menggunakan kaca itu bakal lebih panas daripada Hmm. gedung-gedung yang menggunakan bahan natural, kayu atau genteng atau tanah padat gitu. Makanya ya tidak salah kalau dibilang kampusnya Rizal panas karena emang Ditambah panasnya ini, dari atas sama bawah. hmm, ditambah pohonnya nggak ada. Loh, tumben. Yang ada itu cuma pohon pisang. Ada beberapa pohon yang mau ditanam, tapi itu udah beberapa tahun nggak tumbuh-tumbuh anjir. Dan kemarin itu kayak aku ngobrol sama masku kan. Masku kan habis dari kampusku, Ah, ada urusan di sana. Dia tuh bilang, iya. itu tanah habis apa yang tempat yang ditanamin pohon itu nggak dikasih pupuk sama mereka, makanya nggak tumbuh. Itulah kenapa nggak tumbuh-tumbuh itu pohon. Tetap bisa tumbuh, tapi lama jadinya. Eh, tapi jujur ya, ini mungkin karena aku nggak tahu, aku tidak dan belum pernah jalan-jalan ke luar kota ya, Hmm. secara sendirian. Karena aku pernah jalan-jalan itu dalam grup, entah itu SMP, SMA atau ketika SD gitu. Study Kalau group. bener-bener yang sendirian belum pernah. Mm-mm. Dan di tempatku itu biasanya kalau yang namanya sekolah, kampus, SMA, SMP, SD itu biasanya tuh rindang. Jadi pasti ada pohonnya, minimal tuh pohon ini, pohon beringin itu biasanya ada. Iya, Kalau tidak ini apa ya, ketapang, ada yang tahu nggak pohon ketapang? Nanti deh kalau Ani di sebelahnya nanti ada gambarnya ya, pohon ketapang itu biasanya tuh ada. Jadi itu tuh rindang gitu, makanya aku baru tahu kalau kampusnya Rizal nih malah pohon pisang gitu. Aku malah masalahnya nggak pernah loh lihat iya. kampus ada pohon pisang gitu. Jadi kenapa pohon pisang?
pohon pisang itu bukan punyanya kampus, itu punyanya warga sekitar. Masalahnya kenapa kok nggak ada pohon sama sekali, nggak ada pohon rindang? Karena itu kampus baru, dia itu baru dibangun, baru selesai Oh, iya iya. sekitar Ah. 2 tahun yang lalu. Kalau di kampusku satunya kan Hmm. ada 2 kampus tuh, ada kampus satu, ada kampus 2. Itu Hmm. yang kampus satu itu emang rindang banget. Kalau dibilang dingin, wah dingin banget itu. Sejuk hawanya. Tapi kalau Wih. kampus 2 itu agak kurang. Cuman sekarang aku jadi mikir dah. Kita bahas gini aman gak sih? Kenapa? Ntar kena somasi lagi anjir. Somasi dari Kan, ya ntar ku tunggu potong dulu. lah. Itu Ntar kan ku potong lah nama ada. Eh, 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 eh. itu kan Sum, kampus Anda. Anda sendiri loh yang bilangnya masuk sekolah. Ya, belum belum lulus sudah di DO anjir. ketika Rizal ngajuin apa namanya skripsi itu. Oh, Zal, jadi Bapak kemarin tuh lihat video kamu di YouTube ya. Jadi gini Zal. Oh, tidak. Sum, jadi kepikiran anjir. Baru sadar. Ya itulah jeleknya sosial media sekarang kayak gitulah. Jejak digitalnya Iya, itu betul. terlalu bahaya anjir untuk karir kita. Betul, betul. Kita Dan itu ngejelekan memang orang benar. bisa kena, kita buat Mm-mm. kesalahan bisa kena. Yeah, boy. No, 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 no. Wait, 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 wait. Wait, 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 wait. Bahkan kadang sesuatu yang tidak kita sengaja dan itu kita tidak sengaja lakukan, tidak sengaja upload dan orang lain tidak sengaja tahu gitu kan, berawal dari ketidaksengajaan, itu tidak akan pernah hilang karena jejak digital itu susah hilang ya bro. Sekali udah diupload pasti bakal ada gitu loh. Iya. Makanya susahnya tuh emang di situ untuk menjaga supaya tetap track record di jejak digital kita tuh clean tuh memang susah karena ya gimana ya, manusia tidak luput dari salah dan dosa dan kalau disuruh perfect ya nggak bisa kan. Cepet banget anjir internet sekarang. Dulu Betul. masih kepikiran ngirim pesan masih hemat-hemat pulsa, sekarang udah ngerocos aja di internet bisa nggak cuma ngabisin beberapa kuota. Betul banget. Dulu juga masih kayak zaman-zamannya waktu masih belajar tuh, aduh, yang ini materinya nggak ada di buku nih, harus ke perpustakaan, nyari Iya. bukunya yang mana, kalau nggak ketemu harus nanya kayak, Bu, maaf, ini buku yang materinya yang mana? Nggak ada mas, gitu. Terus kita harus ke toko buku, beli sendiri gitu kan. Sekarang tinggal buka internet, cari apa mau buku yang mana, tinggal klik baca. Gila, enak banget ya. Bahkan kalau males baca tinggal cari ChatGPT. Udah. Oh, tentu saja. Sahabat adik-adik sekalian. Iya. Sahabat mahasiswa semester akhir. Wah. Iya. Biasanya di anu ya. sebelah saya Biasanya di terakhir skripsi itu ada tuh kebanyakan sekarang thanks to ChatGPT 4.0. apa? Mas nanti jangan lupa ya ditulisin ini resource ya, source-nya dari mana aja. Oh, siap. Siapa? ChatGPT. Fun fact-nya ya teman-teman, di sebelah saya ini mahasiswa semester 8 ya. Semester yang harusnya udah lulus. Jangan dicontoh ya. Betul. Ya, adik-adik semua. Dan juga jangan seperti saya yang tidak kuliah ya. Saya selesai SMA langsung kerja ya. Jangan seperti saya. Kalau teman-teman semua masih punya niat kuliah, selesaikan ya. Selesaikan. Tolong selesaikan ya. Selesaikan. Jangan kayak saya. Tunda-tunda mulu. Padahal mah kuliah tinggal skripsi aja, tapi nggak selesai-selesai. Iya. Ya, bagi teman-teman semua yang ini ya, yang sedang mengerjakan skripsi atau sedang berjuang demi kuliahnya, semangat. Tapi ini nih, ngomong-ngomong soal kuliah, nggak tahu ya, cuman sekarang kayaknya udah mulai turun. Kalau dulu tuh ini ya, apa rame banget tuh, ketika Apa? pergi kuliah di buku kelasnya, wah curhat, saya mancing.
tiba-tiba itu langsung rame kayak padahal harusnya kayak itu kan sering berlakunya untuk stereotip mahasiswa semester akhir kayak mungkin semester 6, semester 7, semester 8 gitu. Tapi tiba-tiba ada aja yang baru semester 2, semester 3 itu udah langsung info mancing. Kebanyakan ini sih salah masuk jurusan. Dah lu. betul. Jadi- Itu sering terjadi sumpah. Bahkan jangankan di kuliah deh, aku yang mengalami SMK aja teman-temanku dan bahkan kadang aku sendiri juga ngerasa kayaknya kita salah jurusan ya masuk jurusan ini tuh. Ya, tidak ada yang bisa menebak gimana. Tapi if you start, Betul. you must end it. Asik. Nice. Oh, asik. Kamu harus menyelesaikan apa yang sudah kamu mulai. Itu sih yang aku masih nggak habis pikir sih itu. Bahkan ada yang sampai ini di kampusnya dia tuh ada kolam buat hiasan gitu kan, kolam hias untuk dekorasi diisiin ikan, dipancing sama Di dia. kampusku Terus ada. captionnya tuh nggak usah. Di kampusku Ada. ada. Jadi di belakang gedungku pas itu ada kayak kolam. Nggak tahu kenapa tiba-tiba ada ikannya loh. Dan kadang itu ada yang bener-bener bawa pancingan aja buat mancing. Dapat ikan, bawa pulang. Itu ditulisin di captionnya tuh, udah nggak usah jauh-jauh mancing, di kampus ini aja, di halaman ada kolamnya gitu. Buset. Aduh. Bagus. Gak apa-apa. Yang penting hobinya positif ya. Tapi ingat Oh iya, skripsinya tentu saja. selesaikan.